Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa dan siswi SMK Wahid Hasyim Surabaya, alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Ubay, materi pendalaman agama Islam, aspek aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah. Jika pada pertemuan sebelum-sebelumnya membahas tentang amaliyah nahdhiyah secara umum, maka sekarang pembahasannya sedikit mengerucut pada amaliyah nahdhiyah yang biasa dilaksanakan di bulan Ramadan. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, argumen amaliyah nahdhiyah di bulan Ramadan atau dalil yang menjadi pijakan faham ahlus sunnah wal jamaah untuk melaksanakan beberapa tradisi di bulan Ramadan itu. Karena sebuah tradisi yang biasa dilaksanakan oleh faham ahlus sunnah wal jamaah tidak berjalan begitu saja tanpa adanya sebuah dalil dari Al-Quran ataupun hadis, melainkan setiap kegiatan atau setiap tradisi yang dilaksanakan dalam paham ahlus sunnah wal jamaah, pijakannya adalah Al-Quran, hadis, atau ijma' ulama dan juga qiyas. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, biasanya menjelang bulan Ramadan ada istilah nyekar. Apakah itu ada dalilnya? Maka di dalam kitab hadis Sahih Muslim halaman 594 dijelaskan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Rasul bersabda, aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang silahkan berziarahlah. Dulu Islam ketika belum berkembang, Rasulullah memang melarang yang namanya ziarah kubur. Mengapa kok dilarang? Khawatirnya orang Islam yang baru masuk Islam pada saat itu beranggapan kita meminta sesuatu kepada seseorang yang ada di dalam kuburan itu. Akan tetapi ketika Rasulullah sudah selesai ekspansi Islam ke berbagai wilayah di seluruh jazirah Arab, maka Rasulullah menganjurkan yang namanya ziarah kubur, fazuruha, maka silakan berziarahlah. Ini yang kemudian menjadi pijakan di dalam paham ahlus sunnah wal jamaah untuk melakukan yang namanya nyekar. Jadi tidak masalah. Bahkan di dalam Fathul Bari juz 3 halaman 188, Ibnu Hazm pernah menyampaikan, inna ziyaratal kuburi wajibatun walau marratan wahidatan fil umri liwurudil amri bihi. Sesungguhnya ziarah kubur itu hukumnya wajib walaupun sekali dalam seumur hidup. Mengapa kok diwajibkan? Karena adanya perintah tentang hal itu. Jadi setidaknya satu kali seumur hidup. Dan juga di dalam hadis Sahih Muslim halaman 2304 dijelaskan, wa bihi ilaihi qala an Abi Hurairah qala zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabr ummihi fabaka wa abaka man haulahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah ke kuburan ibundanya dan beliau menangis serta membuat orang yang di sekitarnya juga menangis. Artinya Rasulullah melakukan ziarah kubur. Mengapa kita tidak? Lagi pula ziarah kubur itu akan mengingatkan kita semua kalau kita suatu saat akan juga seperti mereka yang berada di dalam kuburan. Itu sebuah keniscayaan, sudah sangat pasti besok atau lusa kita pun juga akan berada di dalam sana.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain menyebutkan bahwasanya kafa bil mauti wa idha, jadikan kematian itu, jadikan ketika kalian berkunjung ke kuburan itu mau'idhah, sebagai peringatan, sebagai hikmah untuk mengingatkan diri kita semua bahwasanya suatu saat kita pun juga akan mengalami yang namanya kematian. Karena tidak ada orang yang abadi, tidak ada orang yang hidupnya kekal selama-lamanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sesungguhnya setiap segala sesuatu itu fanin, binasa, hancur, rusak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal, yang abadi, yang langgeng itu hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian biasanya menjelang bulan Ramadan, setelah pulang nyekar, kita itu bersedekah makanan kepada tetangga, kanan dan kiri, depan belakang. Apakah itu ada dalilnya? Maka jawabannya ada. Di dalam kitab Sahih Muslim halaman 4785 dijelaskan, an Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarrin, idza tabahta marakatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Rasulullah bersabda, wahai Abu Dzar, jika kamu memasak kuah, maka perbanyaklah airnya dan bagi-bagikanlah kepada tetangga-tetanggamu. Jadi kita berbagi makanan kepada tetangga itu adalah anjuran agar supaya mengajarkan diri kita sendiri untuk terbiasa untuk bersedekah, berbagi kepada tetangga-tetangga kita. Jadi tradisi di dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah menjelang bulan Ramadan, sore hari, nanti malamnya sudah masuk tanggal 1 Ramadan dan melaksanakan tarawih, itu sudah lumrah, sudah biasa, dan itu ada dalilnya sebagai wujud berbaginya kita kepada sesama manusia. Lalu berikutnya, anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan juga ada anjuran untuk memberi buka puasa. Apakah ada dalilnya? Maka ada dalilnya. Di dalam Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra Juz 4 halaman 240 disampaikan bahwasanya an Zaid bin Khalidin Al-Juhani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi la yanqusu min ajrihi syai'an. Zaid bin Khalid Al-Juhani menyampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Artinya ketika seseorang memberikan satu porsi makanan untuk orang yang berbuka puasa, maka orang yang memberikan itu mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala yang dimilikinya. Bahkan di dalam hadis yang lain dijelaskan, man fattara sha'iman min kasbin halalin da'ahul malaikatu layali Ramadan. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, yang diperoleh dengan uang yang halal lalu kemudian diberikan, maka malaikat akan mendoakannya semalaman penuh di bulan Ramadan itu. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk terbiasa berbagi
memberi makanan kepada orang-orang yang berpuasa, tujuannya tidak untuk pamer, tujuannya tidak untuk yang lainnya, melainkan kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditradisikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini saja yang dapat Pak Ubay sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya dan kita bisa mempraktikkan ketika sudah masuk bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ala siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.